Kalau kalian memperhatikan VGA card hemat daya, kalian di situ bisa lihat kalau VGA card hemat daya sendiri itu ada yang butuh power pin untuk operasi dan ada yang tidak butuh power pin untuk berjalan. Nah, apa sih perbedaannya? Dan apa sih pilihan yang paling pas buat kalian kalau kalian memiliki opsi mengambil VGA card dengan pin dan tanpa power pin di VGA card hemat daya? Jadi kalau kalian perhatikan, VGA card hemat daya yang TDP-nya 75 watt itu nyerempet power maksimal yang bisa dikeluarkan oleh slot PCIe Mobo. Itu kalian bisa lihat kalau ada yang bisa dioperasikan tanpa pin power dan ada juga yang butuh pin power. Ambil contoh GTX 1650, ada yang butuh pin power untuk pengoperasiannya seperti Asus TUF dan ada juga yang tidak seperti Zotac single fan dan sebagainya. Dan hal ini juga terjadi di VGA card hemat daya lainnya seperti GTX 1050 Ti, GTX 1050, GTX 950, GTX 750 Ti, 750, RX 560 dan RX 460 dari AMD. Dan juga ini terjadi sama VGA card hemat daya lain yang sejenis. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa support dulu GoNamTech dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari GoNamTech. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, follow kami @GoNamTech. Oke, lanjut. Nah, di sini pertanyaan kalian, pasti kalian bertanya, kalau kalian memiliki opsi, Bang, gue punya opsi ngambil VGA card nih, sumpama GTX 1650. Gue kudu ngambil yang tanpa pin atau yang berpin, Bang? Dan apa sih perbedaannya? Nah, sekarang kita coba ulas dulu ya. Tapi di sini gue ambil hasil tesnya itu bukan hasil tes gue sendiri ya, sorry. Tapi gue ambil dari hasil techspot.com. Ngambil tes orang, maling. Close saja video ini dan kalian bisa langsung baca aja dari source aslinya di website techspot.com. Jadi, di tes yang gue ambil dari techspot.com itu membandingkan antara Gigabyte GTX 1650 GDDR5 OC yang tidak menggunakan pin dan Gigabyte GTX 1650 GDDR5 Gaming OC dengan 6 pin. Perbedaan satu sama lain di spesifikasi mendasar yaitu sebenarnya Gigabyte GTX 1650 OC dan Gigabyte GTX 1650 Gaming OC yang mana yang satu nggak pakai pin, yang satu pakai pin ini hanya terletak pada dua hal. Dan sebenarnya keduanya memiliki spesifikasi yang identik. Dan perbedaannya ada pada core clock yang mana GTX 1650 Gaming OC dengan pin power lebih unggul 105 MHz dibanding GTX 1650 OC yang tanpa pin. Tetapi keduanya tetap lebih kencang daripada standar GTX 1650 GDDR5. Dan perbedaan yang selanjutnya adalah GTX 1650 Gaming OC itu menggunakan pin power untuk operasinya, sedangkan GTX 1650 OC itu tanpa pin power. Jadi kalian bisa operasikan tanpa menggunakan pin power. Dan juga testbed yang digunakan oleh TechSpot adalah Core i9 9900K dengan clock 5 GHz, 32 GB RAM DDR4 dengan speed 3200. Nah, coba kalian lihat tabel di sini. Di World War Z saat stock speed GTX 1650 yang berpin hanya unggul 1 fps saja dari yang tanpa pin. Tapi saat di overclock yang mana GTX 1650 yang menggunakan pin bisa di overclock base clock dan memory clocknya. Sedangkan GTX 1650 tanpa pin power hanya bisa di overclock memorinya saja. Di situ terlihat saat di OC, GTX berpin terlihat memiliki jarak yang lumayan terlihat. Rata-rata 76 fps untuk yang berpin dan 72 fps untuk yang tidak. Yang mana GTX 1650 tanpa pin power bisa lebih cepat 7% saat di overclock, sedangkan yang menggunakan pin bisa sampai 14% lebih cepat, hampir mendekati performa GTX 1060 3GB. Selanjutnya di game Fortnite 1080p Epic Quality juga sama. Perbedaan yang terlihat signifikan saat di overclock keduanya, tapi hanya memiliki perbedaan tipis saat berjalan di stock speed. Di game ini, GTX 1650 tanpa pin bisa 10% lebih cepat saat di overclock, tapi yang menggunakan pin bisa sampai 17% lebih cepat saat di overclock. Untuk selanjutnya, Far Cry New Dawn dengan resolusi 1080p Quality Ultra.
Perbedaan sangat terasa saat keduanya di overclock, di mana memiliki selisih rata-rata FPS sampai 5 FPS. GTX tanpa pin bisa mendapatkan peningkatan 13%, sedangkan 1650 berpin 15%. Tidak terlalu jauh. Untuk Forza 4 saat di overclock dan tidak di overclock tidak terlihat ada selisih yang jauh. Hanya terjadi perbedaan selisih yang tipis antara yang berpin dan yang tidak berpin. Sedangkan saat di overclock, 8% untuk yang tanpa pin dan 13% untuk yang 6 pin atau yang berpin. Selanjutnya Resident Evil 1080 Max Quality. Saat masuk ke game ini sangat terlihat sekali kalau GTX 1650 berpin sudah sangat terlihat meninggalkan GTX 1650 yang tanpa pin. Bahkan GTX 1650 mengalahkan GTX 1060 3GB saat di overclock, yang mana GTX 1650 berpin bisa mendapatkan performa tambahan sebesar 17% saat di overclock, dan GTX 1650 tanpa pin power hanya sebesar 10% saat di overclock. Nah, kesimpulannya, merujuk dari tes yang sudah dilakukan techspot.com, kita bisa melihat kalau dari segi performa jelas, VGA card dengan pin power lebih bertenaga dibandingkan dengan VGA card tanpa pin power, terlebih saat di overclock. Tetapi jelas mengkonsumsi dayanya akan lebih tinggi daripada GTX 1650 yang tanpa pin power. Dan ini juga bisa menjadi gambaran buat kalian untuk membandingkan VGA card hemat daya lain antara menggunakan pin power dan tidak menggunakan pin power seperti GTX 1050 Ti, 1050, 950, 750, RX 560, dan RX 460. Jadi kapan sih kita harus ngambil VGA card hemat daya yang menggunakan pin power? Ya, kalau kalian itu emang mencari VGA card yang lebih bertenaga, ya jelas VGA card yang menggunakan pin power adalah pilihan kalian. Tapi menurut gua, daripada kalian mengambil VGA card hemat daya yang menggunakan pin power, gua lebih rekomendasikan kepada kalian mengambil VGA card yang emang basicnya itu menggunakan pin power seperti GTX 1650 Super atau mungkin RX 570 dan sejenisnya. Karena performa yang dikeluarkan dari VGA card yang basicnya menggunakan pin power itu pasti lebih powerful daripada VGA card hemat daya yang menggunakan pin power. Dan kapan sih kita harus mengambil VGA card yang tidak menggunakan pin power? Ya, jawabannya kalau kalian emang nggak punya power supply yang tidak dapat menyuplai 6 pin power PCIe dari power supply-nya. Dan kalau kalian juga khawatir sama tagihan listrik rumah kalian karena VGA card ini hemat daya, dan pastinya kalau kalian itu punya opsi VGA card hemat daya, ya sebenarnya kekuatan dari VGA card hemat daya itu dia bisa dioperasikan tanpa pin power, dan ini adalah nilai plus yang mungkin menjadi kemenangan telak VGA card hemat daya dari VGA card lainnya walaupun nggak terlalu bertenaga. Jadi kalau pendapat gue gimana bang? Nah, kalau pendapat gue, selama kalian itu mengambil VGA card hemat daya, gue lebih rekomendasikan untuk ngambil VGA card yang emang bisa dioperasikan tanpa pin power. Walaupun secara tenaga dia itu lebih lemah daripada yang bisa menggunakan pin power. Karena nilai plus dari VGA card hemat daya itu menurut gue ya bisa dioperasikan tanpa menggunakan PCIe tambahan. Nah, itu dia jawabannya. Semoga ini menjawab pertanyaan kalian, gundah gulana kalian, biar kalian bisa tidur nyenyak. Perbandingan antara VGA card yang menggunakan pin power dan tidak menggunakan pin power. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bolehlah kalian share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu perbedaan antara VGA card hemat daya yang bisa dioperasikan tanpa pin power dan kudu menggunakan pin power, biar nggak sotoy. Kalau kalian suka videonya, kalian boleh like videonya. Kalau kalian tidak suka, jangan dislike. Terima kasih sudah menonton Kunam Tech in. Always see you next time. Wassalam.